Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipertemukan beliau ini di pekerjaan-pekerjaan yang insya Allah akan sangat merubah Jogja dari sudut apapun, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini sahabat lama saya yang agak lupa sama saya beberapa tahun terakhir. Gini, saya ingin pelan-pelan, ini kan Salahuddin takmir UGM, tidak hanya jamaah Salahuddin, lebih luas dari itu. Berarti sudah lebih ada tiang-tiang yang lebih kuat ya secara komunitas. Jadi saya pelan-pelan begini. Pertama, saya ini merasa bersyukur kepada Allah bahwa takmir Masjid UGM dan sanggar jamaah Salahuddin kok mak bedunduk mengundang saya sama Kiai Kanjeng. Itu agak mengherankan di dalam proses sejarah 10-20 tahun terakhir ini. Jadi karena mengherankan, maka saya ingin tabayun beberapa hal. Kita harus melakukan apa saja harus halalan thayyiban dulu supaya berkah. Yang pertama, tak pikir neng Masjid UGM di komunitas ini lagu rainto, tak pikir gamelan ki bid'ah, mikrofon ki syirik. Tak pikir begitu. Ya monggo, enggak apa-apa, agak lebih maju juga enggak apa-apa, 2 soft lagi bisa. Nah, ini nanti kita harus konfirmasikan. Jadi kita ketemu ini, ada Pak Gede Prama di depan saya. Nanti saya kira beliau juga memiliki ilmu dan kearifan yang kita butuhkan bersama. Malam ini kita harus mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Yang pertama, konfirmasi. Mas Muslih lenggahipun sak sekecanipun kimawon. Ajeng tahiyat monggo, ajeng silo monggo, ning ampun dodok nggih. Pokoknya sak kepenake wae, karena aturannya tidak ada. Aturan kita adalah akhlak dan rasa aman satu sama lain di antara kita. Malam ini pertama yang harus kita konfirmasikan adalah ada kesepakatan, mungkin bukan syar'i, tapi kesepakatan akhlak dan logika mengenai hal-hal yang mungkin akhir-akhir ini agak menggelisahkan masyarakat, di mana ada kelompok-kelompok yang saling menuding kafir, halal darahnya, syirik, musyrik, bid'ah, khurafah dan lain sebagainya. Malam ini kalau bisa Anda sebagai nek jarine wong-wong biyen agent of change ya, agent of change, harus memimpin pemahaman intelektual dan syar'i mengenai hal-hal dasar yang menyangkut tidak hanya fikih tapi juga usul fikih, falsafi dan esensi-esensi ajaran Islam. Itu pertama. Nanti saya mohon kita semua saling menolong satu sama lain. Nomor 2, saya ingin bilang sama Anda, saya tadi malam di mana, Rek? Tadi malam di Jakarta sama Kiai Kanjeng, kemarin malam di Batam sama Kiai Kanjeng, sebelum itu kita di Mamuju itu waduh era karu-karuan, 12 jam darat dari Makassar. Pokoknya selama sebelum Ramadan sampai tengah Ramadan ini Kiai Kanjeng tidak pernah berhenti. Terus kenapa semua undangan yang kemarin-kemarin itu ada spesialis, ada yang ngerukun ke petambak udang wong 5.500 gelut mati telu sing ditangkep papat, terus tak kelumpukke rukun saiki wis tanda tangan perdamaian dan budidaya lagi. Ada yang provinsi baru yang masih perawan, punya uranium, punya minyak, yang harus setor upeti kepada kerajaan Cikeas dan NKRI, karena upeti di zaman NKRI ini sudah diresmikan dan dilegalisir melalui undang-undang, di mana kalau sebuah daerah punya kekayaan, paling pol rakyat di wilayah tersebut hanya dapat 3,5%. Yang 97% itu milik raja, ibu, mertua, dan kroni-kroninya. Tapi saya nggak akan persoalkan itu gitu loh, karena orang semakin kaya kan akan semakin menderita.
Jadi jangan khawatir kalau ada orang korupsi, itu pasti dia lebih menderita dari sebelum korupsi. Jadi kalau Anda ingin menderita, silakan korupsi. Nek kue ora korupsi, ya silakan kiri, kan begitu kan. Sakarepmu ya rada angel karo iki. Semua macam-macam kasusnya. Saya harus ke Pak Nuh, ada bentrok di Unsrat antara yayasan sama Rektoriat, Sulbar juga universitasnya bentrok, Trisakti sudah 11 tahun bentrok nggak selesai-selesai. Pokoknya Indonesia ki festival kerengan, festival sikut-sikutan, dan malaikat seneng banget dulu. Asem tenan cacah kayak wah jan. Ngono isih iso guyang-guyu lho ngono kae lho. Jan. Ngono ya isih njaluk presiden anyar meneh. Kuwi engko kae wis nyembah Brahala bola-balik keliru, saiki arep golek Brahala anyar, nang ya keliru meneh kuwi engko, lan nyembah Brahala gitu. Jadi malaikat tuh seminar tiap hari. Mendalami Indonesia iki unik tenan. Biyen Gusti Allah keteke ora gawe ngono ku lho karepe, ning kok dadi kaya ngene gitu. Termasuk setan ini simposium di mana-mana. Simposium yang di Arab sudah lari ke Indonesia karena mereka tidak terima setiap musim haji mereka dilempari oleh sesama setan. Oh gitu. Akhirnya mereka lari ke sini, mereka cuma pasang poster sesama setan dilarang saling melempar kan gitu kan. Terus mereka ngepost di Jakarta. Di Jakarta mereka menjalankan satu desain bagaimana memperosokkan manusia ke lembah dosa, kan gitu Mas Wesley ya. Dan konsep mereka yang paling gampang digoda itu 1 Demokrat, 2 Golkar, 3 PDIP. PKS itu kan ada Sayyidina Ali, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi, atau wah PKS itu setan sudah menganggap ini tidak bisa digoda. Jadi mereka konsentrasi ke Golkar, Partai Demokrat sama PDIP. Tiba-tiba kaget bunyi-bunyi, loh malah kecolongan PKS. Wah. Akhirnya komandannya disalahkan. Dari dulu sudah kita ingatkan, jangan dikira orang yang kelihatannya alim itu terus tidak ingin nyolong. Terbukti kan sekarang. Wah, akhirnya setan terbelah 2, ada setan sama setan perjuangan. Oh alah, ya wis ra tak dawak-dawake soal kuwi mung dadi hiburanmu guyang-guyu kowe. Alah sosok melu ya melu korupsi ya. Oke, nyun sewu Mas Musle, ini saya guyon dulu supaya hatinya lunak, supaya pikirannya longgar, sehingga nanti kalau kita diberi hidayah ilmu oleh Allah itu bisa nancep menjadi file yang kuat gitu ya. Berikutnya gini, dari semua yang kami lakukan di berbagai daerah termasuk di Maroko, di Turki bulan kemarin, itu yang menurut saya paling serius dan punya tempat khusus di hati saya itu Salahuddin dan UGM ini. Ini nggak karena nggak ngerayu ini, karena gini Mas Musle, tanya sama beliau. Sekarang Anda tahu orang jilbaban di seluruh Indonesia, ya. Ketika kita bikin Salahuddin, ketika ada dakwah kampus di UGM, itu tidak ada orang berjilbab. Belum ada di seluruh Indonesia, nggak ada orang berjilbab, paling pol kudungan. Dan orang mungkin mahasiswa UGM kudungan, yang kudungan pasti orang desa-desa. Jadi waktu itu belum ada orang berjilbab ketika Salahuddin berdiri, ketika ada dakwah kampus di Masjid UGM, meskipun waktu itu belum punya masjid ya. Nah saya ingin katakan sama Anda jangan lupa sama sejarah ini. Kalau Anda ngomong mengenai dakwah kampus ya, dan dakwah kampus itu kemudian diizinkan Allah untuk menggulirkan banyak sekali perubahan kebudayaan Islam di seluruh Indonesia, maka perintisnya adalah dakwah Islam di Masjid UGM. Ini zaman kue durung lahir, bapak ibumu urung ketemu ning terminal kae ya toh. Itu tahun berapa Mas Musle?
tahun 76, tahun 76. Nanti biar Pak Musli nambahin bahan ya. Jadi dakwah kampus itu kan pengaruhnya besar setelah itu di seluruh Indonesia. Setelah ada dakwah kampus, maka ada keberanian dari segmen-segmen yang lain untuk juga berdakwah. Sekarang ini tidak hanya kampus, tidak hanya departemen, 403 satuan batalion tentara sekarang kalau ulang tahun itu tidak hanya lomba standen sama bela diri, lomba qosidah. Coba tentara lomba qosidah, menampuh kuwi kan. Kuwi malaikat bingung meneh, wih tentara qosidahan gitu kan. Nanti saya mohon Mas Musing nambahin. Ada dua rintisan dari UGM. Jadi kalau kemudian reformasi bergulir, sebelumnya ada mahasiswa berkumpul, rembuk, namanya kelompok diskusi. Kelompok diskusi di seluruh Indonesia itu yang pertama ada di UGM, yaitu kelompok diskusi Sabtu, Mas Toyibi, Mas Lukman, Mas Fanani, Mas Samhari Baswedan dan lain sebagainya. Itu kelompok diskusi pertama. Jadi setelah UGM bikin, seluruh Indonesia bikin. Jadi Anda ini pelopor. Jadi dakwah Masjid UGM harus meneruskan tradisi kepeloporan nasional di bidang-bidang yang baik. Monggo Pak Muslih ditambahi hal-hal yang penting dari sejarah waktu itu supaya teman-teman tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun dan teman-teman yang lain. Jadi saya tadi sebelum Cak Nun naik panggung beberapa menit rasa dengan Profesor Hedi dan Prof Edi, saya ngatakan rasanya koyo renang UGM gitu loh. Ini makhluk asing kalau tahun 70-80-an. Nggak ada kalau misalnya ada orang pakai baju koko malam-malam ke UGM, ki wong edan apa ya? Lah iya aneh gitu. Jangan berharap tahun-tahun itu lalu ada pidato rektor atau assalamualaikum, iki wong keliru wong edan iki nang ngene gitu. Jadi makanya dulu sampai ada istilah UGM tahun 70 itu yang namanya UGM itu singkatan dari Universitas Gak Duwe Masjid. Itu UGM itu. Ya, tapi kita lalu bersepakat, ayo kita buat kegiatan jamaah, lalu muncul Jamaah Salahuddin. Jadi yang dikatakan oleh Cak Nun itu pertama kali ada lalu aktivitas tarweh, lalu dengan orang nyanyi, saya tadi katakan pada Pak Edi dan Pak Edi Mei, nek delok wong jilbaban begitu dulu ya kira-kira bangsa kudungan bakul pecel kan itu, yang ditritisan, yang melakukannya diseret-seret. Mahasiswa UGM nggak ada jilbaban apalagi. Dan Cak Nun itu saya menjadi saksi, itu yang pementasan kalau nggak salah namanya apa, lautan jilbab. Wah itu geger, karena apa? Dulu orang pakai jilbaban itu bisa dikeluarkan dari sekolah, bisa dikeluarkan dari sekolah gara-gara pakai jilbab. Coba kan elok tenan toh, Fir'aun lebih kejam apa? Tidak hanya sekolah Pak, ya. Dari kantor dikeluarkan. Anda ngelamar kerjaan pakai jilbab tidak akan diterima. Saya belain karyawan-karyawati di Jalan Solo, di toko-toko besar itu yang pakai jilbab pasti mereka dikeluarkan. Dan kalau jam 5:30-6 sore mereka sedang banyak pembeli, terus mereka sholat, mereka akan dipecat oleh juragannya. Dan saya menemani teman-teman itu semua sampai ke pengadilan. Nah alhamdulillah dari UGM inilah jilbab akhirnya tidak hanya diterima oleh masyarakat dan pemerintah, tapi menjadi ikon yang terpenting dari umat Islam Indonesia sampai hari ini. Ya itu bukan tanpa resiko, saudara. Jangan membayangkan bahwa wah zaman dulu kan aktivis hilang kan biasa gitu loh. Aktivis ditahan kok balik lagi itu agak aneh gitu loh. Loh iya ratusan mungkin, cuma kita kan nggak teliti Cak Nun. Sopo sing hilang, sopo sing ora itu. Temen anak-anak sekarang tidak bisa membayangkan bahwa waktu itu serius mas. Nek saiki kowe arep
SBY ora masalah. Nek saiki nek zaman semono teman Anda di IKIP situ tidak mau berdiri ketika Pak Harto masuk ruangan, dia masuk penjara 3,5 tahun. Itu serius. Ada Petrus, Anda tidak balik embuh ning di itu sangat mungkin, dan minimum Anda ditahan di itu di depan Gramedia di Korem sana. Jadi saya ngeluarin mahasiswa dari Korem ketika ditahan itu berkali-kali itu loh. Alhamdulillah saya tidak termasuk orang yang di penjara karena saya lebih besar dari penjara, dilebokke ra iso. Malah jebol penjaranya ya. Jadi akhirnya mereka enggak ngapa-ngapain sama saya bebas sampai hari ini. Itu ya Pak Muslih ya. Ya. Jadi iklim yang tadi diceritakan oleh Cak Nun, sebenarnya suasana toleran dan sebagainya itu dikembangkan. Bukan berarti lalu yang berjuang di Jamaah Salahuddin waktu itu semuanya sudah pakai jilbab, belum juga. Nggak ada. Gitu. Nggak ada. Bukan semua, nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Ya, ketika mulai dirintis, jadi gini, tidak hanya Salahuddin UGM tapi juga Salman ITB. Jadi saya ulang alik Salman, Salahuddin, dan di sana kita digeropek tentara bener-bener. Jadi saya sama Kiai Kanjeng dihentikan oleh tentara di Masjid Salman itu sampai kita pindah tempat pada waktu itu. Ini bukan soal heroisme ya, bukan soal kepahlawanan, tapi Anda harus tahu apa yang terjadi yang sekarang Anda nikmati. Kalau Anda tidak bersyukur kepada apa yang Anda nikmati sekarang dan Anda tidak mengal-fatihai orang yang dulu merintisnya, nanti surga Anda di korting dikurangin dikit. Nah, ini guyon ya, tapi apa yang disebut Pak Muslih nanti mungkin bisa kita perluas detail-detailnya. Tapi pokoknya alhamdulillah, masya Allah, akhirnya ini di jilbab itu ya orang mesti jilbab mesti apa ya ora. Tapi kan ini kan bukan saya belain jilbab waktu itu, saya belain hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri, gitu loh. Jadi aku belo ono cawe wedok mele jilbaban tak belani, nganti tekan pengadilan nganti Surabaya Makassar tak belani, sing milih muda tak belani, muda kono aneh ya ora ono ta sing milih muda ta, kan gitu kan. Entok nek arep milih ngono mlaku ning Malioboro kae sangket kantor pos muda ora apa-apa, cawe wedok 10 gandul ya ora apa-apa. Pak Muslih seneng banget mesti njur pit-pitan kae to. Pit-pitan karo gawe kacamata ireng. Lho kok kacamata ireng anek nglirik rono ora ketok ya. Oke teman-teman sekalian, jadi 3 hal. 1, pelopor kelompok diskusi kesadaran politik dan intelektualisme itu UGM dan ITB. 1. Nomor 2, pelopor dakwah kampus adalah Masjid UGM waktu itu di situ di gelanggang mahasiswa ya, Jamaah Salahuddin dan Jamaah Salman di ITB. Nomor 3, lautan jilbab kita belain jilbab kita belain benar-benar sampai kita mementaskan 2 tingkat, yang satu puisi, yang kedua drama lautan jilbab yang kolosal, dan sebenarnya sampai hari ini hasilnya merupakan rekor terbesar terbanyak dari penonton teater yang pernah ada di Indonesia, itu drama lautan jilbab. Kalau dipentaskan di depan di Boulevard sini, Anda bisa bayangkan itu 15.000, 20.000 ya. Puncaknya malah tidak di Jogja, lautan jilbab dipentaskan di stadion di Madiun yang datang resmi dengan bayar 35.000. Tidak pernah ada teater sampai 35.000 penontonnya, dan itu adalah lautan jilbab. Bukan lautan jilbabnya yang saya ingin katakan sama Anda. Kalau Islam punya rekor pasti tidak akan diakui. Kan gitu ya toh? Punya rekor apapun, nah Islam ora diakoni. Waktu itu belum ada MURI. Ya, dan seandainya ada MURI, kita juga nggak akan daftar ke MURI untuk diakui oleh MURI, karena MURI sendiri tidak pernah punya rekor apa-apa. Hanya orang bodoh yang minta diakui oleh orang yang ya toh ya tadi. Mosok profesor untuk jadi profesor ditandatangani guru TK. Jadi
ya ndak apa-apa, Anda daftar ke MURI ya ndak apa-apa. Cuman kalau kita kan ndak akan minta seperti itu, karena saya kasih contoh Pak yang kemarin di Pura Wisata itu grup kesenian yang mementaskan tari Ramayana itu pentas selama 36 tahun Pak Gede, 36 tahun non-stop tiap malam, dan itu kan dahsyat, itu kan 36 tahun terus-terusan, dan mereka tidak bangga karena mereka bekerja dengan tekun dan lupa bahwa itu hebat gitu loh. Mereka baru merasa bangga setelah diakui oleh MURI. Terus saya bilang sama mereka, Pak, kok sumringah setelah diakui MURI toh? Sebenarnya sampean harus sumringah karena kalian alhamdulillah istiqomah 36 tahun. Nggak usah diakui MURI pun sampean sudah hebat. Itu akhirnya saya bilang gitu. Kok sekarang sampean gembira setelah diakui MURI? Lah MURI dhewe kuwi pentas si pisan sungi ora tahu Gitu loh. Ini saya nyicil cara berpikir ya. Oleh karena itu gini, setelah ini nanti kita omongkan lagi, beliau akan memberikan, nanti kalau sudah mendalam meluas, saya mohon kepada beliau berdua. Sekarang tolong ceritakan sedikit aja, mau apa sih sebenarnya kita bikin acara malam hari ini? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ngeten Cak, sebetulnya kita sama-sama kumpul di sini kan, ini merupakan rangkaian acara mulai dari pra Ramadan, kemudian mulai tanggal 1 sampai sekarang teman-teman selalu mengadakan acara, dan malam ini janjinya pengen kangen sama Cak Nun, kita malam mingguan bersama dengan harapan sesuai dengan tema itu menjemput malam Lailatul Qadar, Cak. Nah, kita nggak ngerti malam Lailatul Qadar ini janjinya wis kemarin apa belum, kan kita nggak tahu kan kita nggak pernah tahu. Nah, intinya pada acara malam ini teman-teman itu resah sebetulnya dengan dogmatisme Islam yang begitu keras gitu ya. Makanya kita kumpulkan bareng-bareng di sini, harapannya piye nggawe dakwah Islam sing iku lunak ora keras. Nah, salah satunya adalah unsur seni gitu. Nah, makanya kami datang ke sini mengundang Cak Nun dan Kakak dan Kiai Kanjeng karena udah istilah itu kental banget dengan seninya, ngoten. Jadi kalau saya ngelihat kan dakwah bener-bener di selubungi dengan seni, sehingga bener-bener nyaman, bener-bener bisa diterima oleh siapapun. Saya itu mulai semester 2 itu sudah sering sekali tiap tanggal 17 rawuh di datang. Nah, ini Cak, ini salah satu yang menunjukkan kalau masih belajar, mumpung ada Cak Nun nanti biar bisa dibetulkan ya. Setiap tanggal 17 datang mboten rawuh ya. Saya mau rawuh lagi bisa ketawa lagi mungkin ya. Oke, datang itu belajar bareng ngoten Cak. Terus dengan ini ya pengennya nanti kita bisa ngerti gitu loh, bahwa Islam itu tidak syarat dengan dogmatisme itu. Ada saatnya untuk kita menggunakan kekerasan, ning yo ojo keras dhisik, lek iso lunak ya lunak dhisik, ngoten. Kurang lebihnya seperti itu Cak. Ini kita beresin dulu ya, setelah itu baru bunyi. Jadi sampean tadi mengatakan kalimatnya, kita ini gelisah terhadap dogmatisme Islam. Saya tidak akan nuntut Anda untuk menjelaskan itu, tapi aku ngerti karepmu. Gini Mas ya, yuk dilihat hidup ini secara multi intelijen, multi awareness, multi analysis ya. Nanti mohon dibenahi saya Pak. Ketika sesuatu itu harus diterapkan dengan dogmatis, ya harus dogmatis. Misalnya jenenge siapa Mas? Raffi. Nah, bahwa Anda menjadi Anda itu dogma. Anda jadi anaknya Pak siapa, Bu siapa itu dogma, dan itu ndak usah Anda tawar, ndak usah Anda cemaskan. Apa tadake ibas? Ya, oke. Jadi dogma itu penting pada tempatnya yang tepat. Anda jadi laki-laki itu dogma. Anda harus
taat kepada gravitasi itu dogma, gravitasi itu dogma, kesehatan, ilmu kesehatannya Tuhan itu dogma, semua dogma. Tapi jumlah dogma di dalam syariat Islam itu, ya dogma alam jelas banyak sekali. Tidak ada pesawat kalau tidak niru konsep Allah tentang burung. Tidak ada komputer kalau tidak meneruskan matematikanya Allah 010101. Kan begitu. Tidak ada zipping dan rar kalau Anda tidak menguasai kontinuasi dari algoritma yang sudah diterapkan oleh Allah sejak awal. Jadi orang hidup itu hanya nerusin tradisinya Allah. Tidak ada gedok kalau Allah tidak bikin ubi, kan begitu. Tidak ada sapa mang jenenge, tidak ada Raffi kalau bapak ibumu tidak copot pakaian pada malam hari itu. Apa yang meng di BBM jur meteng lah ya ora. Jelas ya, itu harus dogma. Semua alam ini dogma, bumi bulat dogma. Jadi hati-hati ngomong dogma. Dogma itu penting. Kalau nanti kamu sudah beristri, istrimu ya itu dogma itu. Ojo njur golek lain. yang luwes, sok bojo sok dudu ayo rais. Nah dogma itu penting pada tempatnya, pada konteksnya. Oke, tidak saya perpanjang. Ketika datang Islam, jumlah dogma yang disebut syariat atau rukun Islam itu jumlah ayatnya hanya 3,5%. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu ayatnya di semua yang sifatnya syar'i rukun Islam itu dogmatis. Kamu jangan terus sama Allah kok nyuruh saya penglimo. Nah aku kareping pitu arep ngopo kowe? Ayo ngomong sama gitu. Sudahlah kalau Allah bilang 5 kali itu namanya ibadah mahdhah, dogmatis, dan kita terima atau tidak dengan resiko masing-masing. Itu tidak usah ditawar, karena rumusnya ibadah mahdhah adalah jangan lakukan apapun kecuali yang saya perintahkan. Sisanya 96,5%. Rumusnya adalah lakukan apa saja kecuali yang saya larang. Jelas ya? Nah dogma hanya boleh di 3,5%. Kalau di 96,5% demokrasi gitu loh. Nggawe partai Demokrat rapopo, ora haram. Sing haram dinggo nyolong. Dangdutan ndak haram, yang ndak boleh dimanfaatkan untuk goyang aurat, kan begitu. Main musik begini boleh, yang ndak boleh Kiai Kanjeng main musik pas Jumatan di depan masjid. Pacul wong gitu kan begitu. Jadi mau Mas Raffi, dogma itu penting tapi wilayahnya hanya kecil dan itu tidak boleh kita tolak karena dia memang harus. Kalau kita ngomong pakai terminologi yang agak modern, ada fundamentalisme, ada konservatisme, ada liberalisme, ada moderatisme atau apapun ya. Itu kan semua berlaku dalam hidup kita. Ada hal-hal yang kita harus fundamental. Ketika kita harus fundamental, jangan radikal atau jangan moderat, jangan liberal. Kamu kawin itu dogmatis dan konservatif. Nggak liberal di situ. Kan begitu. Jadi di luar yang 3,5% ndak apa-apa, pakai mikrofon ndak apa-apa, meskipun ndak ada Nabi nganggo mic. Apa Nabi Musa ning bukit ora ono Nabi Musa nganggo mikrofon. Sok-sok we takon sing kok cekel kaya apa nun. Ngono kuwi sok-sok. Maksudnya mikrofon. Angel to kuwi mbayangke kuwi ya to. Kae kok ono sing telur-telur kae po niku kabel. Ngono nabi-nabi kan ora ngerti. Nabi Nuh ora kenal kabel. Mulane saiki iki kae ya do pengen delok apa to kae Twitter barang kae apa. Ngono kae omong-omongan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus omong-omongan Twitter cah saiki ya ngono kae. Gitu. Loh ngene ya Fi ya. Aja wedi karo dogma, kudu ana dogmane urip, nek ora ana dogmane piye? Ketika harus keras, harus keras.
Ketika harus keras lemes, orang meteng. Jelas? Saru ora aku ngomong. Ilmiah kan? Ilmiah. Jadi tolong jangan pakai gender-gender. Nek nganggo gender-gender sing mesake wong lanang. Definisine wong lanang oh alah mesake wong lanang. Nek pas mati gondal gandul, pas urip kecepit. Angel lagi. Pak Musleh seneng iki. Ya. Ya. Oke, jadi jelas ya letaknya bid'ah di mana? Bid'ah itu letaknya di 3,5%. Kalau sholat kamu rubah, ya toh Rasulullah tidak pernah, Rasulullah 2 rakaat kok kamu 3 rakaat. Perkara ada kontroversi nas, ada yang kunut, ada yang tidak, ayo toleran aja. So taraweh 23 apa 11, ya sudah mau bikin 2 atau tarawehnya 23, yang mau witir sendiri setelah 8 mau nggak witir sendiri kan tidak apa-apa toh. Mau tahiyat mosok kudu seragam kabeh. At-tahiyat kabeh didelok. Wah, ngono kabeh. Jadi ono imam karo asistene ngawasi wong. Awas kayak ngene. Ngene wae kudu jelas ngene apa ngene apa ngene. Ane ali ane kuno ki ra entuk dogmatis. Ngono kok gitu tuh jangan dogmatis kalau itu, karena itu kan yang penting kualitasnya kepada Allah, kualitas rohani dan niatnya kepada Allah, itu tidak boleh dogmatis. Bahkan dogma-dogma dalam sholat pun ada perbedaan karena informasi yang sampai juga bisa berbeda-beda. Sami Allahu liman hamidah kita begini, ada yang sami Allahu liman hamidah begini. Bahkan ada ijtihad anyar saiki iki. At-tahiyatu lillah ini ya, terus titit SMS muni terus dijupuk, diganteni tangan kiwa. Angel ndelek wae. Angel golek. Oh alah Jan. Jadi Mas, kalau saya boleh memohon kepada Masjid UGM, teman-teman harus ikut menyembuhkan aliran-aliran dan kelompok-kelompok Islam yang memahami Islam dengan kesempitan berpikir, dengan kedangkalan berpikir. Kalau kita tidak dangkal, kita tidak sempit, insya Allah kita lebih arif dan lebih mengerti masalahnya. Kan begitu? Gamelan dan musik, qosidah, sholawat, maulid nabi, selamatan, apa meneh, tahlilan, itu semua tidak di wilayah 3,5%, itu di wilayah 96%. Kok lakoni rapopo, kok ora kok lakine rapopo, kok ora kok lakine. Aku ora duwe maksud ngono. Kuwi salah. Kamu lakukan boleh, kamu tidak lakukan boleh. Ukurannya tidak pada kamu lakukan atau tidak, tapi terletak pada niatmu apa. Kamu mau selamatan tiap malam boleh untuk memperingati bapakmu meninggal, asal kamu jangan anggap itu kewajiban. Kan begitu kan? Jadi ojo mung 7 dino, 40 dino tiap malam boleh. Bahkan sehari ping 10 entuk kowe selamatan. Dewe bar kuwi. Yang tidak boleh itu menganggap itu kewajiban syar'i. Kan begitu Mas? Kiai Kanjeng ini pakai gamelan ini boleh-boleh saja, asal tidak digadokke karo ibadah mahdhah. Ayo kita mengaransir iringan sholat. Jeng 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 Allahu Akbar. Gleng 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 gleng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Gleng 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 gleng. Aku dadi malaikat Jibril langsung rene le tak cengkewe. Tak lebokke kali blek blek blek. Nah gitu, itu bid'ah ya. Kalau di luar rukun Islam tidak ada bid'ah. Selamatan tidak apa-apa.
ngobong menyanda apa-apa sing ora entuk ngobong ndase bapakmu. Ya toh? Allahu Akbar. Yang salah itu kalau kamu meniati itu sebagai kewajiban, ora wajib. Nyadran boleh, tapi jangan diniati sebagai kewajiban. Itu cinta dan akhlakmu kepada leluhur, tapi bukan kewajiban dari Allah. Yang kewajiban dari Allah cuma 3,5%. Ini tak jelaskin dulu baru bunyi musik. Engkau timbangannya muni terus ning kono mlebu neraka. Timbangannya ngono harus jelas dulu. Ya. Bikin parpol ndak apa-apa lah teman-teman, ini kadang-kadang aneh sih. Aturan diberlakukan yang menguntungkan dia gitu toh. Ya toh? Jadi mergo dhek ora iso selawatan bid'ah. Dia bisanya begadang, jangan begadang, mergo isone begadang. Selawatan itu sebenarnya bukan kewajiban syar'i, tetapi itu undangan cinta dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kata kerja itu kata perintah shollu, tapi dia tidak bermakna perintah secara syar'i. Itu anjuran, panggilan cinta agar supaya kita menciptakan dialektika segitiga Allah, Rasulullah dan kita. Jadi sekarang udah apa-apa pakai motor, Twitter, Facebook, kuliner, ndak apa-apa, ya toh. Sing ora entuk ki ngenteni poso sambi ngenteni buka sambi ngopi karo ngerokok. Yo nglumpuk yo iku bukane rap. Suwe tenan iki yo, gawe kopi sik ngono. Aku sing ora entuk. Ana meneh sufi ekstrim. Kok kamu makan di siang bolong supaya tidak kelihatan bahwa aku berpuasa. Wah, ya apa carane? Angel iki sufi dhuwur tenan iki. Sufi dhuwur tenan. Sekarang aku bertanya kepada para intelektual, kalau ada warung buka di bulan Ramadan, apa sikapmu? Siji, rumangsamu kabeh wong poso apa? Lah saiki nek bojomu khet, adikmu mens, ya toh? Bapakmu di perjalanan, bapakmu nyambut gawe dadi kuli, abot tenan, njur ora ana warung, njur arep ngrikiti drijine dhewe apa piye? Piye karepmu? Kan in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, itu privilege langsung sesudah perintah sholat. Jadi ora apa-apa orang di perjalanan ora poso, ning budaya kita tidak siap. Sing ora entuk ki bar kowe sholat subuh ning masjid UGM njur lungguh-lungguh ning ngarep telundakan njur ngerokok. Lho kok ngerokok kamu puasa-puasa? Saya musafir kok. Musafir piye wong kowe wong Yojo kowe ning masjid UGM. Lho kan rencananya jam 8 naik kereta ke Jakarta. Lho, urung lunga wis ngerokok. Aku ana meneh kuwi ya. Nah nek ana sing kaya ngono kuwi ya wis ora apa-apa ya. Ning aku njaluk sithik ya. Njaluk sithik njur jejelke cangkeme kan gitu. Ana kuwi wong ngono dadan ngono ki ya ana. Iya ana pokoke. Ana ning mburi kene iki ana. Saking ngeliye makan di Mamuju. Saking ngeliye Mas, wis mripate wis peteng dedet. Ora iso mbedake iki kayu apa gethuk, ora iso mbedake. Dadi disuguhi mangan karo bupati, piring, tisu, sendok, garpu, langsung diseni sego kei sayur, campur dadi siji, dadi sayur tisu. Wah, dipangan.
Kuwi mburiku sing nganggo kacamata kae. Abang nek wis ngilih ra iso mbedakake tisu karo mihun ya. Oke, jelas ya soal bid'ah ya. Soal bid'ah enggak apa-apa. Kalau Anda memilih untuk menghindari apa-apa yang Rasulullah tidak lakukan, terus Anda punya pedoman, "Lho Rasulullah enggak melakukan kok saya melakukan," kuwi yo apik. Kuwi yo apik. Ning aja dipeksake nang kancamu kan begitu. Rasulullah kalau pakai pakaian selalu di atas mata kaki. Maka kamu bikin celana di atas mata kaki apik kuwi. Ngono lho. Menghemat kain. Nek banjir ora keteles apik ta kuwi? Itu lho ora masalah. Ning ya wagu kan ngono kan. Ora apa-apa wagu ning mlebu swarga ya to. Saran saya yang ditiru jangan hanya pakaian, tirulah juga cara makannya, tirulah juga luasnya rumahnya. Rasulullah itu kamarnya dengan Siti Aisyah itu 4 meter, panjangnya 4 meter, 80 cm, lebarnya 4 meter, 62 cm. Jadi demi cinta kita kepada Rasulullah, kita bikin perumahan sing luasnya semono-semono. Demi cinta kita kepada Rasulullah, jangan lebih luas sedikit pun. Kalau lebih luas berarti kamu menyakiti hati Rasulullah. Ngono. Tirulah beliau setotal-totalnya, kan begitu. Kalau makan jangan pakai sendok, karena Rasulullah tidak pernah seumur hidup pakai sendok. Suruh ya ora tahu, mesti menganggo driji telu. Mulai saiki jamaah UGM kalau makan pakai 3 jari ya. Engko gawe mie godok bareng-bareng. Soto nganggo driji telu, ayo ngene ta. Tirulah kalau naik haji pakai onta, tiru. Wong Rasulullah pakai onta kok kamu pakai Boeing 777. Kamu jangan, kamu pakai onta. Nek ora onta ya ora ya mlaku. Supaya aja mlaku tekan Merak, ngelangi tekan Bakauni, Ngabuang, ngulangi tekan Sri Lanka. Ngono itu baru ittiba Rasul. Ngono. Ojo nganggo motor, ya toh? Ngelarake atine para nabi. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang pernah naik motor. Kalau kamu naik motor ngelarake atine. Ya ojo nganggo apa meneh sing ora entuk. HP. Handphone penake kae cacah. Garing ngene iso sambung aku biyen ki matek aji. Lagi iso komunikasi. Saiki ming pulsa 20.000 bolah le bagusi. Wah iku sing nesu Nabi Musa. Muangkel kae. Wah aku biyen mobilisir pasukanku diubur-ubur Firaun ki ora ana speaker, ora ana handphone, ora ana email, ora ana apa meneh? Blog, ora ana apa-apa. Dadi aku nganti wetengku lara. Mula iki dadi ijen play piye iki? Kayak kan sing Bali wae, Bali. Ya, ngerti, tapi ngerti ya bid'ah ya. Jadi kalau ada orang yang menyuruh Anda melakukan hal-hal yang Anda mengerti itu tidak logis, tolong diantisipasi dengan arif. Jangan dengan pertengkaran, jangan dengan marah. Kalau sholawat dilarang, tidak apa-apa, jangan marah. Datang ke rumah beliau, Ustadz, menurut panjenengan saya mireng tadi malam, sholawat itu tidak boleh. Saya sangat menghormati pendapat panjenengan, cuman nyuwun sewu, bagi saya boleh. Itu sholatullah salamullah ngono ya. Nah, para nono mae ya toh ora apa-apa. Tapi ngerti ya prinsipnya ya. Jadi sekarang halal ini bunyi musik di sini. Halal ya. Sing ora entuk trawean dimusiki. Adzan digameli.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, dung tak dung tak dung 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 dung, asyhadu an la ilaha illallah, dung tak dung tak. Ah sing rentok kuwi. Karena kebanyakan orang disuruh menjadi mukallidin, Anda tidak mau jadi orang-orang yang hanya bertaklid, minimum Anda berittiba. Tapi kalau bisa, semua yang di UGM bukan berittiba tapi berijtihad untuk hal-hal yang di luar dogma, gitu ya. Kowe manduk tenan apa piye iki? Ngertos tak? Ngertos tak? Ya sip, oke. Paham. Ngaji 3 tahun kali Cak Nun. Sip. Top, sip. Wis ndi yang. Oke, nomor pertama apa? Ini ada Mbak Novia, ada Mas Imam, ada Mas Islamianto, ada Mas Doni. Gue arep sing gaul-gaul sih, apa sing desa-desa, apa sing gaul-gaul sih, sing piye kuwi? Iwak peyek. Gini aja, kalau boleh Pak, ini kan nuzulul Quran dan Allah itu luar biasa membiarkan kita tidak memastikan kapan turunnya. Turun Quran jelas turunnya Lailatul Qadar itu disengaja oleh Allah, tidak diperjelas. Nah, kalau diperjelas keset ora poso, sing penting pas mudun Lailatul Qadar teko kabeh kan gitu lah. Oleh Allah dibiarkan, dan dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah berdiskusi dengan kita. Dibiarkannya kita mencari sendiri. Ashabul Kahfi itu wong telu apa wong lima apa wong pitu wong songo, dibiarkan. Poso Ramadan pun tidak disebut hanya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, tapi berapa harinya cuman ayyamam ma'dudat, hari yang terhitung, tapi dia tidak menentukan. Jadi itu kita semua diberi peluang-peluang oleh Allah, di mana padi kita ketam menjadi gabah, gabah kita tumbuk menjadi beras, beras kita masak menjadi nasi. Kewajiban UGM dan kaum intelektual Islam adalah berijtihad untuk menciptakan dari padinya Allah menjadi gabahnya manusia, menjadi berasnya manusia, dan menjadi nasinya manusia. Kan begitu? Kan Tuhan tidak mungkin ngeliwet. Gue itu dikai pari Gusti Allah kon ngeliwet. Engko bar kuwi kowe dadi wong sugih ngliwet wegah, nyediake piring wegah, mangan we wegah, akhirnya kowe mangap malaikat sing ndulang kowe. Ayo kita kerjasama sama Allah. Allah bikin kayu, pohon, kita bikin tiang, kan begitu. Allah bikin hitungan matematik, kita bikin komputer, kan begitu. Jadi orang MIPA yang mendalami sifat-sifat penciptaan Allah, orang fakultas biologi, geodesi, farmasi, kedokteran, visipol, fakultas ilmu budaya, semuanya asal melandaskan dirinya pada kesadaran meneruskan dan mengembangkan yang dihidayakan oleh Allah, berarti kuliah di UGM itu bayar berapapun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho rek. Oke, untuk yang pertama, Mas, ada yang mau diomongkan sebelum kita mulai satu nomor? Cak, jadi keinget omongannya Cak Non waktu itu, jadi antara beras sama nasi. Nah, kita sekarang itu banyak yang makan beras, belum makan nasi. Nah, padahal yang makan beras itu apa? Jaranan. Maksudmu makan pari toh? Nggih, pari ya. Pari ya? Ya, pari yang udah ini ya. Jadi makan pari gitu, belum makan nasi. Artinya ketika kita menerima sesuatu, yuk jangan langsung dimaam ngoten loh. Diolah dhisik, diramu dhisik. Kalau bahasa anu diijtihadnya dulu, baru nanti kita makan. Jadi nggak semerta-merta dimakan langsung gitu mungkin. Yang 3,5% langsung dimakan. Ya, Yang 96% ditumbuk dulu, dimasak dulu, diracik dulu, kan begitu. Itu. Nah, ini harus dibedakan, letak bid'ah tidak di wilayah yang maksud 96,5 tadi. Jadi jangan ini loh, pokoknya pokok banget lah gitu ya. Intinya kayak ngono gue lah. Oke. Lah piye to ya, slametan we dinesoni to. Itu tradisi Hindu lah, nek tradisi Hindu ngopo? Lah Hindu kan bukan agama lain loh. Loh, nyun sewu nggih Pak Gede ya.
Kalau dalam keyakinan Islam itu Tuhan ada berapa sih Mas? Tuh. Satu. Terus Tuhan bikin agama berapa? Berapa? Banyak. Di Indonesia 5. Tuhan bikin agama 5. Terus ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Gitu maksudnya gimana? Kok uri Gusti Allah? Semua yang namanya agama itu yang dibikin Tuhan, yang tidak dibikin Tuhan namanya organisasi, gerakan, parpol, ormas, itu bukan bikinan Tuhan. Yang agama itu pasti bikinan Tuhan. Cara kita manusia beribadah Allah yang menentukan, karena Dia owners of our life, Dia yang menentukan policy bagaimana kita beribadah. Wis ngene lho, sing penting kowe salat ping 5 sedina bar kuwi sak karepmu, kan gitu. Itu policy dari Allah. Nah jadi apa namanya, yang 3,5% langsung dilek ra apa-apa, nggak usah diodek-odek. Ampun loh Gusti Allah iki kowe dikon salat ping 5 ora kudu khusyuk ta apik ta kuwi. Dadi Allahu Akbar kelingan Gusure mangan ning dia. Aku ning kono wis isin, aku warung kono isih utang iki ya. Oh sing pojok kae. Wah gitu. Sambil sholat iki ora kelingan Gusti Allah, angger kowe prosedure kok penuhi bisa. Yola apik ta kuwi. Banyak orang-orang yang alim banget Islamnya ya. Soleh banget yang njobo njero Islam. Jadi nganti ketok banget ya lho Islam iki. Kesandung kowe nek mesuk suwan to, ngono lho. Nek kowe lak kesandung asui, aja ngono nek kowe. Ya kan kowe ngono kuwi. Ning iki ora wong soleh kae lho, pokoke sampai pecinya, celaknya gitu ya. Ya itu sampai Islam banget gitu. Luar dalam, kafah gitu ya. Kelemahannya satu, cara berpikirnya sekuler. Sekuler itu begini, sekularisme itu ada dua macam. Yang satu yang berlaku di Eropa non Prancis dan Eropa Amerika non Prancis. Itu memisahkan ini urusan agama, ini urusan bukan agama. Negara, ekonomi, bank, segala macam itu dipisahkan. Jadi kalau agama itu ya sholat, bikin masjid, zakat, itu Islam. Begitu nanti urusan kuliah di arsitektur, itu bukan Islam, bukan agama, itu sekularisme. Kalau sekularisme model Prancis yang kemudian dipakai oleh Kemal Atatürk di Turki sekitar 100 tahun lebih yang lalu, itu sekularisme yang bukan hanya memisahkan agama dengan negara, tapi menolak agama. Pokoknya hidup itu agama tidak boleh. Jadi di Turki dulu zaman Kemal itu tidak bisa azan, upama kepeksa azan nganggo cara Turki. Bayangkan ning Jawa ki azan cara Jawa. Aku tahu loh duwe kanca ki menawar Allah, ya Allah saya ini tidak pernah belajar Islam, sekarang usiaku sudah 65 tahun, aku ingin sekali dekat kepadamu, tapi terlanjur tidak bisa mulut saya mengucapkan kata-kata Arab, boleh dong saya pakai bahasa Jawa. Terus dia nganggep Allah membolehkan, ya wis itu kan. Terus dia mulai sholat, Gusti Kang Moho Agung katur dumateng, kok kaya mantep ya susu, kok kaya hati Sugito. Terus nguyu dhewe mboten pun bahasa Indonesia nggih ngono kan. Allah yang maha besar, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, nguyu dhewe kaya Rendra. Akhirnya Rasito njur sinau bahasa Arab. Itu dogma, harus pakai bahasa Arab. Kamu terima monggo, nggak kamu terima monggo, tapi di luar itu nggak apa-apa. Nah, banyak orang menganggap agama itu hanya di wilayah 3,5%, yang 96% dianggap bukan urusan agama. Maka yang diusik-usik kafir, musyrik itu dasarnya cuma yang 3,5%, gitu loh. Jadi selawatan dianggap 3,5%, tahlilan dianggap 3,5%, padahal selawatan itu di wilayah 96%. Nah, kok kenapa kok korupsi kok tidak dikafirkan? Ya toh? Karena korupsi di wilayah 96%. Kan begitu kan? Nah, padahal setahu kita Khalifatullah itu mengurusi seluruh urusan di bumi ini secara
menyeluruh dan komprehensif. Oke, untuk itu lagu-lagu Kiai Kanjeng juga tidak Kanjeng, Kiai Kanjeng dulu masih sering diminta di TV untuk membawakan musik-musik religi. Bingung sing pripun niku sing religi? Ya sing Arab-Arab ngono kae lho, jare sapa? Wong aku iki ngrungokno lagu Arab di Jerman niku kaget aku. Wah, aku langsung melayu. Wih, Arab iki. Wah, kok ono Arab ning Jerman. Terus tak injen. Loh, kok muda. Wah. Jebol tari muda. Jare sapa Arab religi? Religi dan tidak itu tidak tergantung budaya mana, tergantung konteksnya ke Allah apa tidak, kan gitu. Jadi Kiai Kanjeng iki musiknya religi apa tidak? Semua musik Kiai Kanjeng religius, karena niatnya adalah untuk memperindah kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun bunyinya Jawa, Bali, tidak masalah. Yang harus kita agak elaborasi terutama adalah gugatan Pak Muslih ini tentang kok orang itu di masjid ngapa ya. Saya mungkin agak lebih moderat dari beliau. Jadi upamane aku diundang nggawa gamelan menjuru masjid, aku ya mau. Tapi pertimbangan saya bukan syar'i karena tidak ada nasnya. Pertimbangan saya estetika. Jadi kualitas-kualitas artistik dari bunyi itu menunjukkan seni tertinggi itu tilawatil Quran. Jadi kalau orang sudah kiroah itu musik nggak ada gunanya lagi, dia kalah tinggi. Jadi saya membayangkan kalau dalamnya masjid itu yang cocok ya hanya suara tok. Kalau ada bunyi alat musik itu di beranda, pol di beranda. Kalau Kiai Kanjeng ya di halaman masjid paling pol. Meskipun secara syar'i kita boleh berdebat, tapi secara estetika rasa menurut saya kalau di dalam masjid kita nggak usah bawa alat-alat musik. Itu cukup yang original dari mulut manusia, tidak berarti dilarang. Jadi teman-teman ini banyak berdebat tanpa membedakan mana yang sebenarnya kasusnya budaya, mana yang sebenarnya kasusnya syar'i. Ini mestinya harus dipilah, Mas. Jadi misalnya gini, misalnya ulama rata-rata tidak mau tahu mengenai kebudayaan ya Pak ya. Ustadz nganggep kebudayaan itu tidak penting. Saya bilang sama Anda, bagaimana mungkin agama bisa diaplikasikan tanpa kebudayaan? Kebudayaan itu budaya, budaya itu budidaya, budidaya itu bahasa Islamnya ijtihad. Ya tadi itu dari padi harus diijtihadi sampai jadi nasi. Itu yang namanya teknologi itu ya budaya. Hanya ilmu dan kebudayaan menghasilkan H2O. Bagaimana kalau agama tidak peduli kepada kimia? Kan begitu, agama harus peduli, orang pelaku agama harus peduli sama kimia, sama biologi, sama penemuan-penemuan ilmu. Bagaimana bikin masjid tanpa teknologi dan budaya? Masjid tidak akan bisa dibikin tanpa budaya dan teknologi. Ka'bah tidak bisa dipelihara kalau tidak dengan teknologi dan kebudayaan. Air Zam-Zam itu menurut anak saya itu akan mengalir sampai 300 miliar lagi, tidak akan habis. 300 miliar tahun lagi. Itu membutuhkan teknologi sangat tinggi untuk maintain si air Zam-Zam ini. Jadi tidak bisa agama mengelak dari kebudayaan dan teknologi. Teknologi adalah pekerja agama, kebudayaan adalah pekerja agama. Tidak mungkin Anda menerapkan agama dengan menyepelekan, dengan menganggap budaya itu di luar agama. Lah kowe iki nganggo jilbab, nganggo budaya, nganggo teknologi kok. Apa mung diubet-ubet ngene lah ya ora to ya. Ya dikeki di ngene le nyelehke jilbab nganggo driji loro to. Saking haluse. Ora kaya kowe bot ngono iki itu namanya estetika, itu namanya budaya pakai teknologi. Terus lerep jahit piye teknologi kan. Terus rumah samu masjid orang nganggo rumus piye? Enggak pakai pengetahuan tentang air mustakmal, ghairu mustakmal, penelitian mengenai air yang suci dan air yang tidak suci. Kan sangat seluruh fakultas di UGM ini merupakan tool atau pendukung dari pelaksanaan agama.
Itu teman-teman sekalian. Jadi aneh kalau ustadz sinis kepada kebudayaan. Kaya-kaya dhewe wudo wae. Lho nek kowe iki katokan berarti kowe ya pro budaya lho lah piye kowe? Apa ya kowe cawete mung diubel-ubel lah ya ora ya dijahit to ya. Lah jadi agama sangat membutuhkan mesin jahit gitu loh. Adene nek ana ustad anti teknologi jajal bukaan sarunge katoke piye? Ngono, diubel-ubel tok kuwi mesti. Tor mesti duduk kain sebab untuk dari kapas menjadi kain butuh teknologi, butuh budaya. Jadi nek ana ustad anti teknologi nganggep teknologi bukan bagian dari agama, kalau ada kiai nganggep kebudayaan bukan bagian dari agama, berarti kae mesti sing dienggo kathok kuwi langsung blarak. Ya ta Pak ya? Blarak mesti nek ora percaya ploroten wis. Mesti blarak. Nek ora sabut kuwi. Apa wis pokoke mesti kuwi. Ora mungkin ana unsur jahit. Ya toh? Jadi Bapak-bapak sekalian, mana mungkin agama dibumikan, diterapkan kalau engkau menganggap teknologi, ilmu dan kebudayaan itu bagian di luar agama. They are part of religion application. You understand? Jadi Pak, soal kebudayaan sudah Pak ya, soal masjid saya kira perlu simposium dikit-dikit lah berkala. Menurut saya oke. Yo aja njur saiki ketoprak pentasnya masjid yo aja ya toh. Menurut saya itu bukan masalah syar'i nomor satu, menurut saya itu masalah budaya dan kesepakatan norma. Setiap daerah boleh berbeda-beda. Misalnya nyuwun sewu ya, tak kasih, saya bahkan bisa nyetelin ke Anda. Misalnya, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini nafsir kene beda-beda loh. Kalau di Indonesia asal orang baca Quran meneng. Paling kok nek zalimun terus jamae Allah paling beda. Ya saiki nek Allahe rada dhuwur entuk ora? Aku engko tak setelke lho. Ndolek ono YouTube oke banget lho ora ming Allah entuk ora? Misalnya ngene. Apa? Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Yes entora mulane aja pekok-pekok banget. Mari kita runding bareng-bareng. Di setiap bangsa, di setiap komunitas ada kesepakatan norma sendiri-sendiri. Kalau Anda ngelihat ke Mesir sama Iran, itu orang baca Quran nyelingi gini, sweet we ono. Dan itu ekspresi. Bener ya Allah. Nah itu caranya bener kan, orang menganggo bener. Iso nganggo yes, iso nganggo we, iso nganggo sweet. Bener ta kuwi? Sekarang nek kowe ngomong sweet kuwi haram. Kowe ora nglarake atine Gusti Allah. Apa sebabe? Lah rumah mang sweet nganggo sweetan kok lak nganggo apa? Lambe karo ilat to kuwi. Ngene to? Ya to? Lah sing gawe Gusti Allah kuwi. Bahwa penempatannya kita atur, ayo dirunding. Tapi ojo sembarang salah. Wong salaman bar salat salah. Coba to. Wong wis bar salat kok. Nek wis bar salat ki ngising we ento. Kok bar salat salaman ra ento. Ya Allah, sing ora entuk ngising ning masjid. Ya Allah, kok bar salat kok salaman ra entuk. Ning ya aja njur kebangetan saking senenge salaman, ketemu ning masjid salaman, arep sembayang salaman sik, selesai salat salaman meneh, ngadeg salaman meneh, arep bali salaman ya suwe ya kukean kuwi. Ning nek salaman di luar salat ya ora apa-apa, sing ora entuk ki Allahu Akbar. Ya kabare le. Bismillahirrahmanirrahim. Ya oke. Alhamdulillah nek kuwi sing ora entuk. Nek bar assalamualaikum terus salaman kok ora entuk ki lho.
melet entuk kok. Assalamualaikum. Entuk. Jan. Kan sesudah sholat, bukan dalam sholat. Bukan di dalam sholat, tidak apa-apa. Loh Rasulullah tidak pernah melakukan. Loh Rasulullah ya ora tahu macem-macem. Ngapa wis becak ya ora tahu. Ndodok kaya kowe ngene iki ora tahu. Ora tahu bal-balan, ora tahu badminton, ora tahu. Lah nek kabeh sing Rasulullah ora tahu njuk kowe ya ora entuk lah terus ngopo kowe? Urip pun njur ngopo? Lah terus ngopo? Lah terus kebahagiaan apa iki arep ngopo urip iki? Coba daftar TK, ora Kanjeng Nabi tau mlebu TK IT ngono. Jan, mbok dinggo uteke iki lho. Allahu Akbar. Saya setuju bid'ah itu ndak boleh, khurafat itu jangan, syirik itu masya Allah hindarilah, kafir apalagi, tapi dia ada tempatnya. Nek ngono wong ngobong menyan ojo diarani syirik, karena letak syirik tidak di menyannya tapi di dalam niatnya. Dan kamu ngerti niatnya? Sapa sing ngro niate wong? Ayo aku takon. Jadi tidak bisa kamu mengkafirkan orang karena kamu tidak pernah mengerti isi hatinya dan pikirannya. Jadi tidak bisa terjadi logika yang bisa diterima bahwa sesama manusia mengkafirkan atau mensyirikkan. Ngobong menyan kok diarani syirik. Gumun aku. Nek aromaterapi sunah. Piye nek ana dukun ngene-ngene khurafat, nek massage sunah. Ngono enake dhewe arek-arek iki. Gitu loh. Tolong ya ini kita perpanjang contohnya oke banget loh iki. Ning pokoke mari kita bikin gerakan Islam anti pekok ngono ya. Maka tidak ada kemungkinan kecuali menolong Prabu Brawijaya kelima untuk dibikinkan negara yang baru. Ya, satu. Dan itu dilakukan oleh Sunan Kalijogo atas kesepakatan Sunan Ampel dengan semua wali songo. Kemudian dibikinkan negara persemakmuran Demak. Pemeran utamanya adalah putra-putra dan tokoh-tokoh Mojopahit. Jadi rajanya anaknya Brawijaya, pangapnya anaknya Brawijaya, pimpinan-pimpinan daerahnya di seluruh Asia Tenggara adalah putranya Brawijaya. Artinya orang yang memang secara akseleratif, transformatif memiliki pengalaman untuk memimpin tanah-tanah perdikan. Dan yang mengatur distribusi teritorialnya adalah Sunan Kalijogo. Yang dilakukan beliau yang pertama adalah mengislamkan pangapnya dulu, mengislamkan Pindad, pembikin empu senjatanya yaitu Empu Supo dan Empu Supo Anom di Islam kesik. Barkui TNI, tokoh-tokoh pangapnya, tokoh-tokoh TNI elitnya Mojopahit diajak untuk membuat konsep dengan melalui Islam. Bukan harus masuk Islam tapi memperkenalkan konsep kenegaraan Islam yang bukan negara kesatuan yang feodal dan mewajibkan daerah untuk memberikan upeti seperti NKRI sekarang ini. Kemudian baru keluarganya Brawijaya diperkenalkan kepada Islam ketika parlemen Mojopahit dikasih tahu tentang Islam. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang mau kemudian dipimpin Sunan Kudus bedol negoro dari Trowulan ke Demak. Nah ini akhirnya menjadi P3, PKS, PAN dan lain sebagainya. Terus yang Prabu Brawijaya kelima mau masuk Islam tapi tidak kemislam-islam, tapi tidak terus serbanan, gamisan ora, wis tetep kaya wong Jawa ning gelem nrimo Islam, potong rambut rapopo ning tetep apa namanya, tapi tetep orang njur sithik-sithik astagfirullah ora ngono-ngono kuwi. Jadi ini yang tengah ini menjadi Golkar.
Ya, terus yang ketiga yang menolak Islam di situ dipimpin oleh di daerah selatan dipimpin oleh Sabdo Palon Noyo Genggong, kelak menjadi PDIP, gitu kan? Nah, tapi PDIP yang sekarang sudah bukan seperti Sabdo Palon Noyo Genggong. Jadi Sunan Kalijaga mengatur transformasi negara ini bukan untuk berkuasa, karena Sunan Kalijaga tidak pernah mau menjadi raja. Gitu loh, maksud saya kalau 2014-2015 oleh Allah diperkenankan kita semua para spiritualis, para mujtahidin bisa ikut mengatur, maka yang terjadi bukan seperti konvensi politik yang ada sekarang. Saya mohon UGM dengan masjidnya, dengan kumpulan intelektualnya bersinergi, yang di masjid, yang di luar masjid bersinergi untuk Indonesia Raya, betul enggak? Dengan jadi sing Kristen, sing Islam, sing Buddha, siapa saja bersinergi, maupun yang sekuler, mau siapa saja lah, sakarepmu lah, sing pokoknya bareng-bareng membangun Indonesia Raya. Maka puncak acara kita nanti harus Indonesia Raya. Pertanyaannya untuk Pak Muslim adalah kapan-kapan entuk ora nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng sing mimpin ning imaman kae. Jadi Assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Entuk ora, Pak? Apik ora kuwi? Apik ta kuwi? Apik. Apa salah apa? Itu oh, mungkin ora, Bro. Engko nek nesu lho kok Indonesia Raya. Lah lemah apa kowe? Ini tanah yang untuk bikin masjid, ini tanah negara apa? Tanah negara Indonesia. Kok kamu marah kalau lagu Indonesia ditaruh di sini? Ah, ngono piye ayo? Ana mbau reksane kuwi. Oh, ngono. Tapi upama enggak ya ndak apa-apa. Saya tuh gampang-gampang aja kok. Gampang-gampang. Asal ngertilah persis. Tapi apik lho Cak Nur. Kalau sekali-kali dicoba ya. 17-an jadi di kampus. Sama khotibnya, ya, imamnya ya. Sambil ditani kayak apal lagu Indonesia Raya apa orang ngono Pak ya. 17-an besok itu hari Jumat enggak sih? Dicoba mumpung cedak 17 Agustus gitu. Ya dudu aku sing nentokke. Bukan. Bisa Ya, usul beliau lah, saya itu tut purihan, dan setiap orang tuh punya hak untuk menentukan rujaknya ini pakai lombok berapa, pakai lombok atau tidak. Kan saya tidak akan mengikat siapa-siapa, tapi saya menunjukkan ini loh kemaslahatan, ini kemudorotan, kita runding bareng-bareng. Wa amruhum syura bainahum, ono rembuk dirembuk, ono asu di orang ono kuwi terus yang kuwi ya. Oh ya ora. Oke. Ini sekedar supaya kita zikir. Zikir itu tidak hanya ingat Tuhan. Tidak boleh Anda ingat Tuhan tidak ingat sesama manusia. Tidak bisa Anda ingat manusia tidak ingat Tuhan. Tidak bisa ingat Allah tidak ingat ciptaannya. Kan begitu? Tidak bisa ingat Allah tanpa mensyukuri gunung, sungai. Kan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ingat Allah ada komprehensinya, ada dialektikanya. Ingat Allah tok terus lupa cari nafkah untuk istri, ya tidak boleh, kan gitu. Jadi ingat Allah itu berarti ingat kekhalifahan kita di dunia. Maka tadi kita menghormati semua hasil ijtihad. Ada ABCD, ada Hono Coroko, ada Wage Legi Paing Pon Wage Kliwon, ada ABCD, ada Isnin Sulata Arbia Khamis Jumat Sabta, ada macam-macam. Kita ojo terus nek Legi Paing Pon Wage Kliwon dituduh primbon kuwi sirik. Dan kesek to kowe iki kan dalam kimia ada H2O, ada H2SO4, ada NH3, NH2. Itu semua kan penemuan-penemuan satuan-satuan yang berusaha memahami kekayaan-kekayaan entitas yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Legi Paing Pon Wage Kliwon diselewengkan menjadi sesuatu yang sifatnya gugon-gugon, mungkin sama dengan ABCD juga bisa diselewengkan menjadi takhayul, gitu kan?
Jadi teman-teman sekalian, mari kita belajar objektif dengan mempelajari semua itu. Sekarang sebelum kita puncai dengan lautan jilbab atau dengan nomor terakhir nanti, saya buka kalau ada di antara bapak-bapak akan memberi poin lagi, atau di antara teman-temanku lagi perempuan, putra putri, mahasiswa mahasiswi akan mengumpulkan sesuatu sebelum kita akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin, Cak, dari Fakultas Hukum UGM. Nah, gini, Cak, Allah itu kan menciptakan agama-agama ya, Cak. Tapi kok kenapa Allah merevisinya terus-menerus ya dari zaman Ibrahim, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian revisinya kenapa berhenti di Islam gitu ya, Cak? Gitu aja, Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung belakangnya Mas, kasihkan belakangnya mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Azam. Saya mau bertanya, 2008 itu terjadi resesi dunia begitu. Kemarin ada pertanyaan dari salah satu ustadz di Syuhada itu, yang sekarang kemudian diprediksi menjadi peradaban selanjutnya setelah Amerika Serikat itu adalah bridge gitu, Brazil dan kawan-kawannya, Afrika Selatan, Cina dan India begitu. Dia bertanya kenapa tidak ada dari antara salah satu negara yang kemudian berlatar belakang Islam itu. Kira-kira apa yang menyebabkan kira-kira negara Islam tidak kemudian menjadi garda terdepan untuk menjadi suatu peradaban, untuk bangkit kembali menjadi peradaban yang gemilang begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fahmi, mau nanya pendapat Cak Nun juga Pak siapa tadi? Mukhlis ya? Pak Muslih, ini Pak Muslih. Pak Muslih. Iya. Saya itu kan kemarin tuh ada kepikiran ide tentang bagaimana cara memakmurkan masjid gitu ya. Terus idenya sih sederhana. Pas kita lihat pergi ke warnet itu, di sana itu kita bisa download bergiga-giga film atau film-film terbaru gitu kan. Tapi kalau pas saya ke masjid, kenapa nggak bisa dapetin info-info terbaru lewat wifi atau apa itu yang disediakan dari server di masjidnya sana, sehingga saya bisa nikmatin, misal katakanlah saya dari luar kota terus ke UGM gitu ya, terus ini hari-hari terakhir Ramadan, wah aku pengen lihat ceramah-ceramah yang kemarin-kemarin pernah direkam, di syuting gitu kan, tinggal colokin wifi atau connect ke sana. Itu gimana, apakah kayak gitu tuh diperbolehkan, atau kalau misal bisa di UGM dilaksanakan, ya saya sangat berharap banget. Gitu aja. Mungkin ada satu tambahan lagi ya seperti tadi katanya apa itu namanya, untuk membangun masjid dan segala macamnya itu kan ada perlu teknologi. Kenapa nggak teknologi tadi ya, seperti wifi, terus SMS gateway diterapin di sana. Jadi misal katakanlah saya datang ke masjid sana, tahu-tahu dapat SMS pling, wah selamat datang di Masjid UGM gitu. Wah. Ya itu dia. Terus saya juga berkeinginan untuk menyatukan informasi yang ada di seluruh masjid Indonesia. Jadi misal di UGM ada info terbaru kegiatan keagamaan atau sosial apa, terus di Istiqlal ada apa, misal katakanlah hari raya kurban atau hari apa itu, masyarakat bisa ngerti gitu loh. Jadi informasi, jadi kita sendiri ngerti lebih mencintai masjid lah dengan adanya info-info gitu. Itu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya memang harusnya masjid seperti itu harapannya. Saya tadi kan cerita gelanggang, contoh sederhana. Cak Nur tadi mengatakan dia memang kadang-kadang ketika kemudian kita menjadi kuat, kita menjadi tertutup. Ya bisa begitu. Ini contoh saja, tadi kan cerita Cak Nur, saya kira masih ingat, Mas Edi Mei, Mas Edi ingat, di Gelanggang ini jamaah tarweh menghadap ke barat. Ini Gelanggang itu tiap hari dipakai basket, dipakai gelut, dipakai perisai diri, dipakai jungkir balik. Loh, mau ada band aja kok nggak boleh, gara-gara tadi beberapa menit sebelumnya dipakai
tarweh ini contoh misalnya, sampai akhirnya oke, kita bersepakat ya wis ojo madhep kiblat gitu loh. Nanti Cak Nun mesti komentar nih nanti, kiblat mundi jane wong apa ya bener ke sana ke sini, kalau Cak Nun kan mesti jelaskan begitu ya kan. Akhirnya diputuskan ini berunding di antara para pembaharu dakwah di UGM waktu itu, zaman itu ya wis kalau gitu jangan menghadap kiblat, menghadap ke selatan, ngadep Nyi Loro Kidul gitu kira-kira gitu loh. Jadi dianggapnya kesenian itu Nyi Loro Kidul gitu loh Cak Nun. Padahal waktu itu ya tidak, karena pintunya di sana, kalau panggungnya di sana kan orang nggak bisa masuk gitu di gelanggang itu. Contoh sederhana itu, pengertian bahwa ya pasti tidak lah kalau Kiai Kanjeng lalu bawa ini ke mihrab ya ora pantes gitu. Tapi paling tidak jangan disakralkan lah di halamannya dan apa ya terus lalu harus orang lalu beramai-ramai keluar dari tempat sholat lalu keluar itu lalu baru kalau mau dengar musik harus di sana, kan boleh saja duduknya di tempat tadi sholat, Kiai Kanjengnya di selatan sana panggungnya atau apa ada. Ini yang saya kira harus, saudara siapa yang terakhir itu, harusnya begitu. Masjid itu memakmurkannya hari ini ya memang seperti itu, ceramah agama itu kalau perlu ya, kalau lebih membumi ada buku-buku bimbingan tes yang dibagikan gratis dan sebagainya. Kan banyak teman-teman yang dari luar daerah yang miskin-miskin yang mestinya begitu. Memakmurkan masjid itu tidak hanya seperti tempo dulu, sama seperti ya buka puasa bareng, sopo wae kere, sopo wae sing lewat yo entuk gitu loh. Tapi ketika kemudian kadang-kadang menjadi masjid, coba yang tidak pakai jilbab saja kan rawani mlebu. Ayo, kenapa sekian puluh tahun yang lalu ketika tempatnya malah sederhana, malah biasa, orang wani Cak Nun. Gampangannya wong edan lewat mampir wani gitu loh. Sekarang menjadi tertutup. Beberapa teman orang ngukupyah wani mlebu masjid gitu loh. Ini pertanyaannya. Jadi saya kira yang terakhir itu saya kira bagus sekali ya, mestinya begitu. Waif ini di masjid ya, tapi harapannya kalau mau repot juga kok ngimami sambil buka iPad gitu. Nek ora hafal Cak Nun, bacaan ayatnya boleh nggak kira-kira gitu ya? Sekarang itu untuk jadi imam tuh gampang kok. Angger traweh 23 aja cukup. Tur pekat pertama alif lam mim. Alif lam mim Allahu akbar, selesai. Alif lam ra, alif lam mim ra, nun toha yasin kafe, udah beres semua udah. Jadi nggak perlu iPad gitu ya. Oke, tapi Pak Musli saya kira kita senang sekali dengan usulan teman kita tadi. Sekali, ya. Artinya masjid bisa mendayagunakan perangkat-perangkat informasi yang sudah begitu canggih untuk mengantarkan Islam kepada siapapun yang datang ke masjid. Ya, itu bisa ada, setiap masjid ada layarnya. Seminggu sekali ada diputar film apa kek ya, tidak harus film Islam dalam tanda petik kan, film yang mendorong akhlakul karimah itu bisa film Amerika juga ada, juga banyak film yang akhlakul karimah, atau ceramahnya Ahmad Didat, ceramahnya ulama-ulama yang sebanyak mungkin, karena sekarang kan yang bikin radio itu kan sekarang cukup banyak radio pembodohan Islam. Nah, Mbok Masjid UGM punya radio yang memberi mosaik wacana mengenai Islam yang bermacam-macam. Apa susahnya? Gitu loh. Untuk dapat daftar frekuensinya segala macam kan bisa diatur. Gitu loh. Masa UGM enggak bisa? Wong yang untuk pembodohan aja bisa. Masa untuk gitu ya. Jadi saya sangat senang dan dia sudah dapat pahala besar. Ya, dapat pahala besar. Dan mungkin memang ya harus rutin. Jadi karena yang diceritakan para dosen itu kan juga banyak yang bersifat mursal, banyak yang bersifat keliru. Yang Anda diomongin tadi karena ada yang ngomong tentang 2008 resesi, mungkin nanti pertumbuhan. Loh, kalau kita tumbuh sekian persen mau wong pelarat sing pedhomo. Itu kan saya kalau bahkan boleh usul ya. Iya. Wacana-wacana yang diputar di masjid itu jangan terus formalistik Islam simbolik. Ya. Jadi misalnya di masjid Anda cari informasi opo kok Lombok iki bertahan 70.000.
Itu saya bisa supply bahan ke Anda. Iki bulog tenanan pora, iki ngomong ini, kui jujur pora, saya bisa kasih bahan ke Anda. Rumang samu aku kurang ngerti bab beras apa piye. Gitu loh, bisa saya kasih supply, bisa video, bisa bagan-bagan, tapi pokoknya ada layar di masjid yang memberi wacana selengkap mungkin. Jadi jangan dipasai layar untuk aliran tok. Kalau bisa semua aliran diungkapkan tidak apa-apa, tapi semuanya dikasih supaya orang belajar untuk memilih. Misalnya sekarang orang curiga kepada wah Syiah syahadatnya ditambah-tambah, lah aku bareng ya tak tambah. Syahadat resminya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi nanti saya teruskan sendiri dalam hidup saya bersaksi bahwa Lombok ini ciptaan Allah dan haknya Allah. Aku kepedesan sidik, aku langsung Al-Fatihah, harap ngopo gue ya syahadatku kok. Itu loh. Nah, kalau saya mewajibkan syahadat Lombok itu bagian dari syariat syahadat, baru saya salah. Tapi kalau meneruskan syahadat dengan penghayatan rasa syukur terhadap hidayah Allah dan rahmat alam semesta kan malah bagus. Satu. Terus untuk teman kita ini Pak Musli, kita ini kan semua orang pekerjaannya dakwah. Ya. Tidak ada ustadz profesi dakwah, itu tidak ada. Yang ada semua manusia berdakwah, semua manusia bertablik. Yang ada sekarang adalah ustadz-ustadz, sebagian besar ustadz-ustadz yang menolak dakwah, menolak tablik. Lu dakwah kuwi nyelok wong sing durung Islam Ya. Angger rada ora cocok karo kowe malah kok kon lunga kok. Lho kuwi dudu dakwah kuwi. Buang kuwi jenenge. Gitu loh. Dakwah itu ya memanggil orang yang belum Islam untuk datang ke Anda. Anda harus punya kearifan untuk bergaul dengan macam-macam orang. Wong aku iki nggawa seorang ateis dari Belanda, namanya seorang tokoh namanya Eugene van Erven. Saya ajak ke Masjid Unibro dan langsung saya umumkan di mihrab, tak ajak maju, saudara-saudara ini komunis, ateis. Ya, sebelum dia ngomong yang mau bunuh sekarang saya saksikan. Kamu jangan ngomong halal darahnya tanpa membunuhnya. Coba kalau kamu sudah ngomong itu halal darahnya tapi kamu tidak membunuh, kamu melanggar surat kamu melanggar apa namanya juz 29. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ojo ngomong tok nek pancen ke halal darahnya patenono. Daftaran sak yojo piro sing arep kepateni, dilaksanakan berapa tahun, sak Indonesia perang tahun. Ning kira-kira urung nganti mateni wong siji kowe wis dipateni dhisik. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, dakwah itu punya kearifan kepada orang yang justru belum Islam. Bikinlah orang wanita yang belum pakai jilbab berani masuk. Ya orang yo nang imaman turu ya ora, tapi kan yo tapi pokoknya terbuka loh, justru dakwah itu kepada yang belum. Lagi dakwah sesama santri lah tinggal ngopo kampanye ketua partai Demokrat strip ketua dewan pembina Demokrat kuwi jabatan loro didadekke siji Gusti Allah merangkap malaikat merangkap nabi ya. Terus sing ngrungokke ya wong partai Demokrat. Lah kuwi lha pekok to kuwi. Lah nggo apa kuwi? Wong kowe mendakwahkan partai Demokrat tok ning ngarepe wong Demokrat. Kowe nglumpukke wedhus, wahai kambing, jadilah kambing. Lah wis wedhus. Pekok. Gitu ya. Satu. Berikutnya, seorang ulama harus tahu baunya orang salah. Dan dia ndak apa belepotan baunya orang salah. Ini nggak janjur dia eksploited. Kue nang pasar kembang juga ngapa kue ini dakwah? Ya ora, gue ya ojo ya toh. Tapi harus ibarat kucing Pak, anak kucing terperosok ke dalam parit yang busuk. Seorang mubalik, seorang dai, pendakwah, dia bukan berpidato di atas jalan. Wahai anak kucing yang ada di dalam parit busuk, keluarlah engkau dari situ, minadz zulumati ilan nur. Kucingnya yang harus kamu
lakukan adalah turun ke parit, korban kotor-kotor sedikit, malah kotornya itu indah karena kamu sedang menolong anak kucing. Ambillah kucing itu, didusi, dipakani, didol. Konjur didol. Gitu loh ibaratnya ya. Lah iya gitu loh, dakwah kok buang orang. Ada orang ngirimi selamatan bersyukur dibuang, gitu kan? Kamu itu ndak usah jadi orang Islam, jadi manusia yang tidak melukai orang saja sudah lumayan. Itu kan? Loh, terus kamu itu mempertahankan Islam dengan melukai sesama manusia. Islam capopo iku. Nggak bisa. Islam itu mengamankan semua orang, bikin semua orang merasa enak, nyaman, kan begitu. Maka namanya Islam, nama alatnya iman, tujuannya aman, jalannya iman, pelakunya mukmin, doanya amin. Jelas. Kurang piye coba itu epistemologinya kan sangat jelas gitu. Langge kan mau Islam kok ndak menyenangkan. Dan nyuwun sewu ya, Islam itu rahmat. Kamu disuruh gantiin Islam bisa ndak? Islam ki ono dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa nggak kamu menggantikan ayat itu? Tampil kemana-mana sesuai dan sepadan dengan ayat itu. Kamu tidak bisa menggantikan. Al-Quran begitu indah, orisinal dari Allah. Jadi kamu yang butuh pembelaan dari Islam. Begitu kamu masuk Islam, kamu dibela oleh Allah. Betul enggak? Jadi nggak usah GR kamu yang membela Islam. Loh, saya tidak mengatakan Islam tidak perlu dibela. Yang lebih perlu dibela itu kamu. Nah, Allah membela kamu dengan syarat peganglah Islam, gitu loh. Lah kalau Islam yang seharusnya jadi teken, malah ngongkon kene sing dadi teken, lalu teken-teken. Nah, kan kita jalan tongkatnya itu Islam. Lah kalau tongkatnya ini minta kita bela loh, wong sing marake mlaku dedeki ana tongkat malah tongkate aku tuntunan mlaku lah terus piye? Ini belum ngomong subjek objek dalam bahasa. Aku membela Raffi. Artinya adalah Raffi bukan aku. Arti yang lain adalah aku bukan Raffi. Jadi kalau aku membela sesuatu atau seseorang berarti seseorang atau sesuatu itu bukan aku, bener nggak? Kalau aku membela Islam berarti aku bukan Islam, jelas. Rawahu Kiai Toto, gitu kan? Saya enggak marah, enggak apa-apa, maksudnya baik. Tapi kalau Anda ingin membela Islam, nomor satu adalah kemanapun Anda tampil, mereka semua merasa dibela oleh Anda, kan begitu? Bukan merasa terancam oleh Anda. Gitu loh, Rek. Nek perasaku, nek nganggo akal kalau pikiran. Nek ora ya mbok piye meneh. Ada komentar, Pak, soal belo-belo iki? Enggak, ini soal negara-negara Islam tadi. Oh jadi iya, kan, iya. Kita ini kan sebenarnya kayak kalau dari sisi uang, sisi ekonomi, negara-negara Islam itu kan sangat kaya sekali. 10% saja lah duitnya Arab itu diambil dari New York itu, dari Wall Street, itu runtuh itu. Tapi kan Sanun tadi ceritakan apa-apa itu kan bukan kekuatannya, ini niatnya. Lah kalau tidak ada niat memang untuk membangun peradaban Islam, sistem perekonomian Islam yang kuat dan sebagainya, ya uang-uang negara-negara Arab masuk Libya dan sebagainya yang menguasai hampir mayoritas pasar modal, pasar uang di seluruh dunia itu, ya malah salah-salah bisa dipakai ngebom negara-negara Islam. Kan biniatnya itu. Akhirnya sekarang negara-negara Arab kan justru tetap didikte oleh itu. Jadi makanya ya tadi ya kita bersama-sama mudah-mudahan ada kesempatan situasi bisa menjadi lebih baik. Saya kok enggak begitu tertarik sama kategori Cerita gitu, dan ya. terminologi seperti itu.
ora patheken aku ora arep ngono-ngono kae. Sing maju karo sing ora maju iku lak menurut pikiran mereka. Menurut pikiran saya dari dulu punya teori sendiri. Ben wae. Aku dikongkon kita disebut negara berkembang mbahmu. Aku ora arep nututi kowe kok. Kita dibilang negara terbelakang terus mengejar Amerika. Lah mau aku ngejar Amerika, wong Amerika ning mburiku kok. Ngono aku mengejar. Opone sing ngampus ke Amerika? Aku njaluk opone sing ngampus ke Amerika? Kono bedane Indonesia karo Bali wae ra iso kok. Opone? Siapa bilang itu negara maju? Yang negara maju itu ya manusia Indonesia. Nek negarane ben ra maju ra apa-apa. Ning menungso Indonesia, manusia Indonesia ndak terlawan. Hidup dalam penderitaan bisa, hidup dalam kebodohan mampu. Orang Indonesia ndak bisa diapa-apain. Dalam survei internasional, manusia dan bangsa yang paling sering dan yang paling bergembira itu bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia untuk gembira tidak tergantung berapa jumlah duitnya. Itu loh, kene kira duit itu malah guyu cekakaan. Aneh atau hujan bangsa pekok tenan ini. Jadi mas, mereka mas yang bikin kriteria tentang peradaban baru itu mas, Anda nggak usah percaya itu geng mas. Anda pikir PBB itu serius? Itu juga cuma satu geng, satu jaringan. Hadiah Nobel jangan percaya, itu cuma jaringan. Itu kolusi internasional. Hadiah apa misalnya kalau film hadiah Oscar apa award, itu juga jaringan. Itu cuman jangan percaya. Orang Islam itu memang tidak boleh maju menurut mereka. Jadi kalau Islam maju mereka tidak senang. Islam itu harus miskin, harus kumuh, harus bodoh, harus kampungan. Tidak apa-apa, biarkan mereka menganggap kita kumuh, kampungan dan bodoh. Kita diem-diem menikmati kekayaan kita. Ngono ta? Aku luwih sugih kok. Aku luwih sugih saka kanca-kancaku Amerika, Malaysia, Inggris sing jabatane dhuwur-dhuwur, aku luwih sugih. Tandane sugih apa? Konon raktir mangan wele abot ra karu-karuan. Aku iki duwe dhuwit 20 juta, tak kaki 35 juta coba. Kuwi kedadan kuwi aku. Aku iki dikai honor tak pikir 50 juta. Saking optimisku langsung transfer. Iki tak kei 10, iki tak kei 15, iki tak kei 10, jumlahnya 35 juta. Bareng tak buka 20 juta. Lah, malah tombok ya. Tapi dalam Islam itu keindahan. Suksesku tidak pada uangnya tapi pada keikhlasanku dan kegembiraanku kita mentransfer. Meskipun ketika ketahuan aku tombok 15 juta ono misuwe sithik. Loh, nek ora ono misuwe sithik berarti aku dudu menungso normal. Apa njur kejagol watu duek astagfirullah. Terus tiba duek subhanallah. Ane ping 6 kan kalimat thayyibah entek. Misalnya aku ngene iki ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ping 4 wis emoh kalimat thayyibah. Su meneng ta su ngono apa. Ya ora. Aku menungso. Akhirnya Tandanya manusia itu punya mulut, punya anus. Oh, nek menungso ki kudu gelem ngentut, kudu gelem nising. Mosok menungso ora gelem. Nah, nising kuwi misuh kuwi. Ape ora nising kuwi? Ayo mesti ngomong nising elek. Lah yo misuh kuwi ngising saka cangkem ngono lho. Lah mosok ora entuk ki lho, ah jan. Sing ora entuk misuhi wong. Nek meso dhewe ya ben to. Apa meneh nek ngimami kedawan le surate. Besok kabeh ya canone. Kene iki sembayang wis ngantuk-ngantuk, buka urung tutup. Kene iki urung karuan wareg, begitu salat tarawih kok wah Al-Baqarah iki. Terus berharap kira-kira seayat wae. Alladzina yu'minuna bil ghaibi minas shalihin hum yunfikun. Allahu akbar. Walladzina waduh. Yes, rakaat pertama isi sabar.
Ya Allah, dalam hati kuatkanlah. Rakaat loro. Lu kok diteruski Al-Baqarah? Wah ketoke sak trawean Al-Baqarah kabeh iki. Wah, kesabarannya turun. Terus rakaat ketiga, wah jan iki imame iki ora mudeng. Ngono ndero ati to. Rakaat keempat wis ora duwe intelektual meneh. Wis gari emosional. Bajingan iki. Ngono ta? Ya. Makanya perlu kearifan, perlu ilmu sosial, perlu tasamuh, perlu toleransi, perlu kesanggupan untuk memperkirakan bahwa makmum kita itu macem-macem. Ono sing alim banget, ono sing lagi melbu Islam, ono sing ngadeg kuat, ono sing asam urat, ono sing lah macem-macem. Ojo dawa-dawa. Jelas ya? Loh, Nah itu bisa dibayangkan Cak Nun di sana di pojokan kira-kira bayangke Cak Nun kok arifnya 20 tahun yang lalu kayak apa wong saiki wae kaya ngono gitu ya. maksudnya arif Bukan maksudnya Cak Nun 20 tahun yang lalu itu kayak apa wong saiki saja sudah seperti ini gitu loh. lu aku biar luwe arif aku biar. Oh, Aku angger jam-jam 10 munggah mesti karo Arif ning Malioboro kono kae. Ono Arif Susilo, ono Arif. Nah, oke. Saya kearifan sama kealiman tolong dipelajari dong. Dipelajari. Wong alim, wong arif ono bedane. Taklim, makrifat ono bedane. Majelis taklim ki majelis taklim. Kalau majelis taklim itu sinau bareng, rembuk itu taklim. Ya, tapi kalau majelis taklim yang ada sekarang itu bukan taklim, itu ceret, ngecuri cangkem mangap kan begitu. Seharusnya diskusi dan ada agenda meningkatkan ilmu bersama-sama, itu majelis taklim. Kalau ada wiritannya, ada istighosah, namanya ta'rif, karena yang dicapai bukan ilmun tapi ma'rifatun, irfan, ngono. Oh no, kabeh iki 10 menit lagi nih. Aku manut. bisa tekan sahur nih Cak Nun. Kira-kira nek aku lahiran 10 menit arep ku antemi ora iki. Nek santri karo abangan isih lumayan, nek santri karo abangan ono karo priyayi kuwi lak padha karo wit kelapa karo godhong karo woh. Lha piye kuwi nek wit kelapa kan karo jambu karo trembesi ngono kuwi. Lah kowe iki salah barang angger barat kok nut kuwi lho. Gitu lho, mulane golek dhewe. Sekolah sampai lulus tujuannya nyenengke ibumu karo bapakmu. Ngono. Perkara ilmu aja percaya karo dosenmu. Lho apa gunane nek kowe mung dadi teruse dosen? Gunane ilmuwan kuwi golek dhewe. Jadi ketika bikin skripsi menurut toh ibit loksit ngono kae itu kan pas skripsi. Ning di luar kelas kowe kudu menurut saya ngono. Ning nek menurut saya ning nggon skripsi ora entuk. Ra lulus. Dosenmu njur ngomong, "Lah raimu ki sapa?" Gitu ya teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat kita berpikir lebih jernih. Terakhir sekali yang soal Tuhan bikin agama kok pertama ada kalimatnya Tuhan kan bikin agama banyak, itu saya tidak setuju. Tuhan satu bikin agama satu. Ya. Kapan-kapan kita omongkan. Kok banyak direvisi gitu kan? Ya Tuhan kan memang tidak pernah sempurna dia. Jadi dia keliru-keliru terus bikin amandemen sendiri gitu kan. Piye karepmu piye? Jadi Gusti Allah gawe salah ngene wae.
Gue iki masamu Gusti Allah iki dosen UGM ngono apa ya? Jadi menurut saya premis dasarnya adalah Allah itu tan kino yongopo tan keno kiniro laisa kamili syai'un, dia maha benar. Sehingga tafsirmu jangan mengandaikan Tuhan itu bisa punya kesalahan dan punya kelemahan. Gitu loh Mas. Nah sekarang aku duwe tafsir kuwi ning Trododowo, singkat wae ya. Singkat wae. Kenapa Al-Qur'an tidak langsung dikasih Nabi Adam? Kok 7 abad setelah 7.000 tahun setelah Nabi Adam baru dikasih Quran? Terus aku tahu takon Mas Jibril jenengan tanggal Gusti Allah. Ambok sian sisan mawon Nabi Adam niku diciptakan terus dicekli Quran lampun beres. Terus karepmu piye Nun? Nggih jenengan tanglet. Terus Jibril munduk-munduk kae nyun sewu niki enten tiang Indonesia tanglet. Kok mboten langsung ke Quran? Terus Gusti Allah mesem. Anak kayak karep dadi Gusti Allah, dadi Gusti Allah dhewe kono. Aku tak golek nggon liya ngono kan. Gusti Allah ditakoni, ayo sak karepe. Arep revisi ora revisi, arep gasi ben sak karepku lah Gusti Allah kowe apa piye? Gusti Allah kudu mempertahankan argumentasi. Kowe yo aneh. Aku iki promotore Gusti Allah ngono apa piye? Njur Allah, kenapa agama kok direvisi? Wah nyun sewu. Gue ini pendidik ngarepe Gusti Allah kan ditekani Israel kapok kan. Oke, nanti datang ke Ma'iyah ada penjelasannya. Hubungannya sama umurnya Nabi Adam, umurnya Nabi Nuh, sekian generasi dibikin umurnya sekian, badannya sebesar apa, ada hubungannya dengan proses penelitian manusia untuk menemukan Allahnya, karena ada perjanjian sebelum dilahirkan. Kemudian Allah mulai ngasih mushaf, sobekan-sobekan informasi sejak Nabi Ibrahim. Kemudian sampai kepada Allah ngasih beberapa resep, 10 commandment. Kalau bahasa saya beluluk kemudian dievolusikan, bukan direvisi, dievolusikan menjadi cengkir itu namanya Zabur. Cengkir dikembangkan ben iso didol ning warung dadi es degan, maka Injil itu adalah berposisi degan dikembangkan, dievolusikan menjadi sempurna jadi kelapa, namanya Al-Quran. Kenapa kok tidak semula sejak awal? Hakmu takon ki apa? Kecuali nek kowe karo Gusti Allah ki joint venture. Gusti Allah ki rekanan kerja dalam menciptakan alam semesta dan manusia. Njur kowe soalnya kowe kowe pas studi banding nanti Gusti Allah gawe dhewe kae. Terus loh, kok ndak langsung Adam, kok baru ini ya? Kuwi ento. Nek kowe baru lah kowe iki gawe brengosmu dhewe wae ra iso. Kowe iki nek wis kudune sing nahan wae ra iso kok. Enggak punya kuasa atas taimu sendiri. Nyenengke seneng aku dialog karo intelektual cerdas tenan. Nganti tai barang itu. Sampai akhirnya Quran sudah menjadi buku manual untuk umat manusia, sempurna, lengkap, ada sabutnya, ada batoknya, ada buah yang bisa diparut jadi santan, ada udah sempurna. Akhirnya umat Islam terbelah-belah menjadi ada yang Islam aliran sabut, Islam aliran batok, Islam aliran degan, Islam aliran parut, Islam aliran santen, Islam aliran belara, Islam aliran janur. Wow, kayak banget. Sing janur itu sing bener. Dari bahasa Arab ja'an nur.
ono meneh. Jadi mari kita ingat Islam adalah keseluruhan kelapa yang sempurna itu. Bagi yang suka batok rasa ngenyek tegane, yang suka sabut ndak usah mengharam-haramkan sabutnya. Mari kita bekerja sama husnudon satu sama lain, bareng-bareng menciptakan fungsi kelapa yang selengkap-lengkapnya gitu loh. Oke.